Terus aku mau doain supaya Bapak sehat-sehat, panjang umur, biar bisa semakin diberkati dalam Tuhan. Supaya bisa nanti setelah tua, aku bisa jaga-jaga Bapak. Hai teman-teman, kembali lagi di segmen Saat Teduh bersama Felis. Nah, seperti minggu lalu kita udah bareng dengan salah seorang narasumber kita nih, yaitu ada Kak Feni. Hai Kak Fen, sapa dulu dong Kak teman-teman yang lain. Hai teman-teman. Nah, jadi Kak, kali ini kita mau bahas tentang figur seorang ayah nih. Kenapa sih kita mau bahas figur seorang ayah? Karena sekarang ini momennya lagi bertepatan dengan Hari Ayah. Nah, tapi Kak, kita kan mau bahas tentang ayah nih. Ada juga nih pastinya di dalam ayat Alkitab yang Tuhan gambarkan figur seorang ayah. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu yuk. Felis akan pimpin. Tuhan, terima kasih buat berkat kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga pada hari ini kami boleh berkumpul untuk bisa sharing mengenai figur seorang ayah. Kiranya Engkau memberkati sharing ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir. Engkau yang beri kami hikmat, Engkau yang beri kami kebijaksanaan. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam tangan kasih-Mu kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, kita akan mau bahas figur seorang ayah nih. Jadi di dalam Maleakhi 4 ayatnya yang pertama sampai 6 itu ada membahas figur seorang ayah. Boleh dong dibuka Alkitabnya Kak? Oke, teman-teman yang lain juga boleh ya buka Alkitabnya. Kita bakalan baca ayat ini bareng-bareng. Oke Kak? Udah dapat? Nah, kita akan baca ayat ini secara bergantian. Felis baca ayat ganjil, Kakak yang genap. Oke, kita akan mulai dengan perikop hari Tuhan. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan menjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Amin. Oke. Nah, dari ayat udah yang kita baca nih, kira-kira Kakak dapat sesuatu mungkin? Aku dari ayat ini sih, setelah membaca semuanya, aku melihat ini tentang Tuhan yang mengajarkan hubungan ayah dengan anak di dunia, dimana di hari Tuhan ini di ayat 1 dia bilang kan, sebenarnya ini menyala seperti perapian itu bukan berbicara tentang hari kiamat atau hari datangnya Tuhan atau hari penghukuman, bukan. Tetapi yang aku dapatkan dari firman ini, hari dimana ada perdamaian antara hubungan anak dengan ayah dengan anaknya sendiri. Kenapa aku bilang perdamaian? Karena dilihat dari zaman sekarang atau yang kita alami sekarang, ada yang namanya krisis anak dan ada krisis bapak, krisis ayah. Apa itu yang dibilang krisis bapak? Di mana ayah itu tidak menyadari kalau dia itu punya anak yang harus ditanggung jawab. Sementara krisis ayah, di mana anak yang tidak menyadari dia harus menghormati orang tuanya. Kalau yang aku dapat di situ, jadi bapak ingin membuat suatu hari di mana hubungan antara anak kembali kepada bapaknya hatinya dan hati ayah itu kembali kepada bapak. Ya, jadi bercerita di mana hubungan seorang ayah dan anak itu kembali dipulihkan ya Kak. Nah, tapi sebelum kita lanjut nih Kak, membahas tentang figur seorang bapak kita yang ada di dunia, kita mau baca dulu figur seorang bapak yang digambarkan Tuhan di Yohanes 3 ayat 16. Nah, boleh dibuka, teman-teman juga boleh buka, tapi Felis akan bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini kan di dalam Yohanes 3:16 Kak, juga membahas tentang figur seorang ayah ya, maksudnya figur seorang bapak.
Nah, dari 2 ayat ini kayaknya ada perbedaan nih Kak. Ya, ada perbedaan antara Maliaki 4 ayat yang ini dengan Yohanes 3 ayat 16 tadi. Kira-kira menurut Kakak nih, apa yang berbeda dari ayat ini? Yang berbeda. Kalau menurut aku ya, di Maliaki itu dia lebih menekankan hubungan yang rusak. Sedangkan kalau Yohanes 3 ayat 16 ini dia memberi tahu sama manusia, umat manusia, seperti inilah hati Bapa yang sebenarnya. Seperti apa hati Bapa itu? Yang seperti yang dibilang nih di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Allah menyayangi dunia, mengasihi dunia. Dia menyayangi, mengasihi semua orang, baik itu siapapun agamanya, siapapun apapun rasnya, dari keturunan apa kamu dilahirkan, hitam, putih, apapun itu, Tuhan sangat mengasihi semua orang. Kemudian karena Tuhan mengasihi manusia itu, dia punya bukti nih kasihnya dengan tindakan yang Tuhan kasih, dengan cara yang ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Tuhan kasih tindakan dengan kasih anaknya yang tunggal buat manusia. Sebenarnya manusia kan nggak apa ya, nggak, sebenarnya di sini nih manusia ini bersalah sebenarnya kan, tapi karena tidak pantas. Tidak pantas, tapi karena Tuhan itu begitu mengasihi kita, jadi dia rela nih mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk supaya kita, setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kan udah nih Kak, sekarang Kakak ini sekarang sedang berada jauh dari ayah ya, dari orang tua ya. Benar, karena Kak Feni ini adalah salah satu pelajar yang sedang menuntut ilmu di Sumatera Barat. Orang tuanya di mana Kak sekarang? Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara. Wah, jauh ya. Nah, sebelum Kakak menuntut ilmu di Sumatera Barat nih, kan pada akhirnya akan jauh dari orang tua. Ada nggak sih mungkin kata-kata dari ayah atau nasihat dari ayah yang disampaikan ke Kakak gitu? Sebelum kesini, sebenarnya nasihatnya sama aja sih menurut aku. Sejak aku masih di rumah sama setelah aku merantau, sama aja. Bapak aku tuh kasih nasihat sama aku untuk menjadi orang yang benar, maksudnya benar, lakukan sesuatu yang benar saat kamu benar, dan lakukan sesuatu yang benar juga saat kamu mengetahui ada yang salah. Jadi katakan benar kalau benar, katakan salah kalau salah. Kalau salah gitu. Itu yang bapak aku ajarkan. Nah, kita kan tahu nih Kak, kalau ayah itu adalah seorang figur yang kalau ngomong tuh irit banget. Bahkan ngomongnya cuman ya, oke. Irit memang ya, tapi sekalinya dia menyampaikan sesuatu itu biasanya wah bener, itu seperti yang dia sampaikan tuh prinsip-prinsip sebenarnya. Prinsip-prinsip yang mau dia turunkan ke anak-anaknya, bagaimana cara untuk bisa menjalani kehidupannya di kemudian hari, ya kan Kak? Nah, mungkin ada nih prinsip-prinsip yang sangat ditanamkan oleh ayah Kakak ke diri Kakak. Prinsip yang tadi aku bilang yang sih. Tadi ya, iya. Oh ya bener ya, lakukan apa yang benar, katakan ya jika memang benar, dan katakan salah kalau memang salah. Itu memang bener banget sih Kak, karena itu memang memang yang seharusnya dilakukan semua orang, dan sesuatu prinsip yang memang harus ditanamkan seorang ayah dari kecil. Nah, mungkin Kakak mau ada kesaksian sedikit nih, ya kan? Karena jauh dari orang tua, mungkin ada yang mau Kakak sampaikan, mungkin ada satu kejadian atau ada satu pengalaman Kakak dengan ayah yang bikin, aduh, ayahku ini luar biasa sekali gitu loh. Apa sih? Oke, aku sedikit bercerita ya tentang ayahku. Seperti yang Felix bilang tadi, benar, bapak aku itu dia ngomongnya dikit. Jadi kalau misalnya nih kami telepon, mama aku tuh yang selalu telepon duluan. Terus pada akhirnya nanti mama aku bilang mau bicara sama bapak, boleh kayak gitu kan. Yang dibicarakan itu nggak lain dan nggak bukan pasti tentang pelajaran. Pasti cuma nanya, gimana Fen pelajarannya? Itu aja. Tapi aku dapatnya, semakin aku dewasa, aku makin merasa, bukan cuma itu ternyata yang bapak aku pengen dengar. Banyak hal sebenarnya dia pengen dengar. Itu sih kalau bapak aku tentang pribadinya. Untuk kesaksian dengan ayahku atau bapak aku itu sendiri, aku punya pengalaman sama bapak aku kayak gini. Waktu aku kuliah, waktu awal-awal kuliah, aku pernah berantem sama mama aku nih. Pokoknya ada suatu masalah, aku merasa mama aku tuh salah. Aku bentak nih mama aku, sampai akhirnya mama aku nangis ternyata, mama aku sakit hati.
Tapi aku dalam kekerasan hatiku itu aku kayak, kan mama yang salah, mama yang minta maaf. Aku masih merasa kayak gitu kan. Tapi satu sisi tiba-tiba bapak aku nelpon, dia bilang sama aku, Fen, gimana pun menurut mama salah, dia tetap orang tuamu dan kau itu tetap anaknya, katanya gitu. Apapun kesalahan mamamu yang mungkin menurutmu nggak benar, kau hanya punya satu tugas, lakukan bagianmu, hormati. Cara menghormatinya gimana? Kau tetap harus minta maaf sama mamamu, dia bilang kayak gitu kan. Lah, ngapain aku minta maaf? Aku bilang kayak gitu kan, untuk keras hati nih. Iya, karena itu yang firman Tuhan bilang, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang Tuhan Allahmu berikan kepadamu. Jadi saat itu tuh aku dari yang naik-naiknya keras kepalanya, tiba-tiba bapak aku cuma bilang, dia ibumu, dia orang tuamu, kamu anak. Aku langsung, wah iya benar. Lakukan dulu dah bagianmu, kayak gitu kan. Itu pengalaman aku. Tapi berhubung kita berbicara tentang hubungan ayah dengan anak juga, aku mau berbicara juga, mau ngasih cerita tentang kesaksian temen aku nih, sama hubungannya dengan ayahnya juga sih. Boleh. Ini agak berbeda, jadi mungkin teman-teman maaf mungkin kalau ada yang mungkin menyinggung hati tentang kejadiannya. Aku nggak mau mention ke semua orang, mungkin ini cuma sebagai pelajaran buat kita, gimana kita sebagai anak bisa menghargai orang tua kita, menghormati orang tua kita. Jadi ceritanya gini, teman aku ini dia dari keluarga yang broken home, pada intinya ayahnya yang berbuat salah dari cerita dia ya. Jadi orang-orang sekitarnya itu bilang sama dia, ngapain hubungin bapakmu lagi, ngapain hormati lagi dia kan salah. Orang-orang bilang kayak gitu. Tapi dia berbagi cerita dengan satu statement kayak gini, dia sama bilang kayak bapak aku bilang, Fen, dia itu orang tua aku, Fen. Jadi apapun kesalahan dia, mau mungkin dia melakukan yang menurut kita tidak benar, ya udah, hormati aja kayak gitu. Lakukan bagian kita ya. Hormati aja, cuman itu aja yang bisa kita lakukan. Kemudian setelah kita hormati, mungkin kita bisa mendoakan lah ya. Kalau menurut kita itu salah, kita bisa mendoakan ya orang tua kita. Bahkan bagian kita cuma itu aja, nggak ada hal lain. Kita nggak boleh menggurui ayah kita, kalau kita bilang menggurui orang tua kita, karena dia lebih punya pengalaman ya daripada kita, kayak gitu sih. Gitu. Kalau boleh tahu nih, papa kakak sering marah nggak sih? Ke akunya enggak. Gitu ya. Jadi kalau ke kakak jarang kena ini papa ya? Gitu, aku dibilang anak kesayangan bapak. Anak kesayangan papa. Berarti memang kakak memang dididik dengan baik oleh seorang figur ayah kakak ya? Iya, benar. Nah, oke, kalau gitu ada nggak sih satu pengalaman aja yang mungkin kakak happy banget lakuin itu bareng papa? Ada. Apa tuh? Sampai aku rindu sampai sekarang. Jadi waktu aku kecil, bapak aku itu ya dia memang betul-betul melakukan apa yang di Yohanes 3:16 tadi ya. Jadi kan bapak aku kerja nih dari pagi sampai sore. Di sore harinya itu dia itu mandi, langsung cepat-cepat mandi, dia sediakan waktunya buat ngajarin kami semua loh. Aku sih merasa aku merasa bersyukur sih aku punya bapak yang kayak gitu, karena kalau aku dengar-dengar dari orang lain, bapaknya itu atau orang tuanya itu males lah ya buat ngajarin. Tapi aku bersyukur aku punya bapak yang mau ngasih waktunya, walaupun dia udah capek kerja, tapi dia tetap mau ngajarin. Dan itu sekarang yang bikin kakak rindu. Aduh, aku pengen lagi diajarin bapakku, aku pengen lagi punya quality time sama papaku gitu. Nah, kalau misalnya nih kakak udah jadi orang yang sukses, kakak udah jadi orang yang berhasil, kakak mau lakuin apa untuk papa? Wow. Yang dilakuin ya balas lah ya. Mungkin kalau membalas sepertinya tidak mungkin, tapi yang hanya kita bisa lakukan ya saat nanti aku udah berhasil, terus bapak aku udah mulai tua, yang mungkin aku bisa lakuin sih jaga lah ya. Mungkin nanti misalnya bapak aku udah tua, mungkin sakit-sakitan, yang aku bisa lakukan tetap perhatikan bapak aku. Sesibuk apapun mungkin nanti
aku punya komitmen sih, janji aku harus perhatikan Perhatikan. bapak. Oh ya, ngomong-ngomong teman-teman, Kak Feni ini adalah calon dokter nih. Ya, wah. Jadi itu banget ya komitmennya ya, mau menjaga gimana biar papaku tetap sehat. Itu bagaimana papaku bisa tetap jalani hari-hari sama aku, boleh mendengar ceritaku gitu ya kan. Nah, gimana nih Kak kalau misalnya pada saat ini Kakak bisa ketemu sama papa? Wow. Kakak bisa lihat papa secara langsung sekarang, atau mungkin papa kakak lagi nonton nih sekarang. Iya kan? Apa yang mau kakak sampaikan? Aduh. Aneh sih. Aneh. Kok aneh sih? Karena aku nggak pernah ngomong gitu sama bapak, sama aja. Nah, tapi sekarang Felis tantang kakak nih untuk sampaikan sesuatu sama papa. Oke. Mungkin yang aku mau bilang sama bapak aku, Pak, terima kasih buat semua kerja keras, buat semua waktu, buat semua usaha yang udah bapak lakukan buat kami anak-anak bapak. Mungkin kami sering salah atau buat bapak malah makin susah gitu kan. Ya, yang aku bisa bilang terima kasih dan maaf atas semua yang udah aku perbuat. Aku janji mungkin yang bisa aku lakukan sama bapak, tetap jaga bapak, mungkin bisa menjadi anak yang lebih baik lah ke depannya. Itu ya. Gini, Feli juga mau tantang kakak satu hal. Coba ungkapin sayang kakak. Itu tadi kan maksudnya Pak makasih ini. Sayang kayak Pak aku sayang bapak. Atau mau kita telepon sekarang papanya, Pak aku sayang gimana? Oke, kita telepon papanya. Jadi teman-teman kita kali ini mau telepon papanya Kak Feni nih. Pak kami lagi buat video tentang tentang ayah. Kami lagi buat video tentang ayah, tentang bapak. Jadi ditantang aku loh Pak, bilang Pak aku sayang sama bapak. Terus aku mau bilang makasih Pak buat semua yang udah bapak lakukan. Terus aku minta maaf kalau misalnya mungkin selama ini aku buat bapak jadi makin susah. Terus aku mau doain supaya bapak sehat-sehat, panjang umur, biar bisa semakin diberkati dalam Tuhan, supaya bisa nanti setelah tua aku bisa jaga-jaga bapak. Udah Pak itu. Ya aku bilang ya terima kasih, diberkati Tuhan lah kau, dikuatkanlah kau untuk melaksanakan apa yang sudah kau niatkan itu ya. Oke. Iya Pak. Oke Pak. Udah itu aja Pak. Udah ya Pak. Nah tuh teman-teman, itu kayaknya papanya kangen banget ya Kak. Aduh kayaknya mau ngobrol terus tadi itu, tapi Pak aku mau bikin video dulu, jadi nanti dulu ya Pak. Wah gitu. Jadi tadi terharu Kak? Bisa lah Bisa ditahan, padahal di dalam hati sedih nih ya Kak ya. Nah itu kan tadi Kakak udah denger tuh apa yang disampaikan Papa sama Kakak. Papa pengen Kakak jadi anak yang berbakti sama orang tua, juga nanti setelah Kakak jadi dokter berbakti juga kepada masyarakat, menjalani tugas Kakak. Itu kan bakalan jauh dari orang tua. Benar nggak? Karena Felis tahu dari kalau pekerjaan menjadi seorang dokter itu nantinya shiftnya akan pagi, malam itu. Nah itu pasti bakalan jarang ketemu kan, ya kan? Nah itu gimana sih tanggapan Papa Kakak? Mungkin terima aja kali ya. Terima aja. Ini Kakak yang sekarang mau jadi dokter memang keinginan pribadi atau mungkin ada dari orang tua? Keinginan dua-duanya. Pribadi. Oke, itu tadi udah kita sharing, kita dengar juga kesaksian dari Kak Feni teman-teman. Jadi bagaimanapun figur seorang ayah yang ada di dunia, memang kita tahu figur seorang ayah itu tidak akan pernah bisa mewakili secara sempurna seperti apa yang Tuhan katakan di Yohanes 3 ayat 16 tadi. Karena ya, tapi walaupun mereka tidak bisa mewakili itu dengan sempurna, kita tetap harus menjalankan bagian kita
hormati mereka sebagaimana mereka ada. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Nah Kak, jadi sebelum kita tutup nih segmen sharing kita hari ini, kita mau doain teman kita yang ada salah satu teman kemarin dia menghubungi Felis, dia bilang minta bantu doa karena dia sedang pergumulan dalam mencari pekerjaan. Mungkin nanti kakak boleh dong berdoa buat teman kita. Mungkin itu aja. Kita akan tutup. Mungkin nambahin sedikit. Setelah aku ditantang, aku mau nantang kalian juga nih. Oh gitu. Setelah kalian nonton video ini, aku tantang teman-teman juga. Mungkin renungkan dulu nih gimana pengalamanmu dengan ayahmu. Kemudian kalau mungkin memang ada yang ingin dikatakan sama ayah kalian, setelah nonton video ini coba ngomong sama bapak atau ayah kalian, bilang terima kasih, bilang aku sayang ayah, aku sayang papa. Kemudian doakan dia. Menurut aku itu aku mau tantang itu sama kalian. Ingat ya teman-teman, lakukan nih tantangannya. Nanti aku pribadi juga akan melakukan tantangan itu. Tenang aja teman-teman. Oke, kita akan tutup segmen ini dalam doa. Kakak boleh tutup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu, buat kesempatan yang Tuhan kasih buat kami bisa ngobrol-ngobrol, berbicara tentang figur ayah, figur Bapa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Tuhan Yesus, biarlah apa yang tadi kami telah bicarakan, kami dapat mengerti bahwa mungkin figur yang Tuhan ajarkan itu belum sempurna yang terjadi pada kami saat ini. Tapi kami yakin dan percaya saat kami melakukan bagian kami, Tuhan akan melakukan bagian Tuhan untuk memulihkan hati-hati ayah kami. Supaya hati-hati ayah berbalik kepada anaknya dan hati-hati anak berbalik juga kepada bapaknya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, biarlah hubungan kami dengan ayah kami, dimanapun ayah kami berada, semuanya dalam keadaan baik dan semuanya akan dipulihkan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mau berdoa buat teman kami yang dalam pergumulan untuk mendapatkan pekerjaannya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku percaya apapun itu yang dia hadapi, aku mau menyerahkan kepada Tuhan supaya Tuhan yang memperlancar, Tuhan yang membukakan jalan buat dia, Tuhan Yesus. Ubahkan terlebih dahulu hatinya Tuhan Yesus untuk dia bisa siap menerima apa yang dia dapatkan, dan Tuhan akan sediakan juga Tuhan bagi dia. Tuhan yang memberikan dia kekuatan, Tuhan yang memberikan kebijaksanaan, Tuhan untuk memilihkan apa yang terbaik buat dia, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ini yang bisa kami sampaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke Kak Fen, terima kasih untuk kesaksiannya hari ini. Semangat terus ya Kak. Oke teman-teman, mungkin segitu saja segmen kita hari ini. Jangan lupa minggu depan kita akan ketemu lagi di segmen sharing Saat Teduh bersama Felis. Pastikan teman-teman sudah subscribe, like, dan juga komen di YouTube channel ini ya, karena kita akan membahas hal-hal seru untuk minggu depannya. Oke teman-teman, dan jangan lupa buat teman-teman yang mungkin mau kesaksian atau mau butuh dukungan doa, silakan hubungi nomor yang di bawah ini. Boleh teman-teman sertakan dengan nama atau tidak dengan nama juga tidak apa-apa, yang pasti sampaikan saja ya. Oke teman-teman, sampai jumpa, see you and God bless you.